semuanya, kali ini kita mau menguji satu unit inverter hybrid kapasitas 1500 watt dengan sistem 48 volt. Jadi ini pesanan Bapak Hamzah yang ada di Mojokerto. Nah ini pertama kali ini mau diterapkan untuk sistem backup ya, karena sekarang kan cuaca sedang penghujan, sering terjadi PLN padam. Nah tentunya buat kalian semua kan ngerasain banget kacau saat terjadi PLN padam. Dengan sistem hybrid inverter ini bisa untuk sistem PLTS juga ke depannya. Jadi untuk pengaplikasian pertama ini dimanfaatkan untuk sistem backup. Jadi bekerja di saat PLN padam. Nanti PLN ada baru ngecas lagi. Nah untuk spesifikasi produk ini model seperti ini ya, bisa nanti ditemplek di dinding, serta ini spek daya output 1500 watt maksimumnya. Jadi ideal jika diterapkan di daya PLN 900-an watt. Untuk sistem baterai ini kita tetap sarankan menggunakan ini 48 volt, karena baterai-baterai lithium yang ada di pasaran memiliki voltase tegangan output sebesar 48 volt. Nah, itu lebih murah dan mudah didapat di pasaran. Serta keuntungan menggunakan sistem 48 volt, range kerja dari daya MPPT lebih besar ya untuk panel suryanya. Ini kapasitas MPPT 30 ampere. Jadi untuk sistem 48 volt, maksimum kapasitas panel surya bisa di angka 1500-an WP. Nah nanti kalau sistem 24 volt tentunya makin pendek ya, atau setengahnya. Apalagi kalau sistem 12 volt dengan kapasitas MPPT 30 ampere, dia hanya seperempatnya lah dari 1500 watt, atau hanya kisaran 350 watt untuk sistem 12 volt. Langsung aja kita jelaskan untuk parameter setting ya, biar besok pengoperasian di lokasi Pak Hamzah nggak ada kebingungan. Nah seperti ini untuk parameter settingnya. Seperti ini ya Pak untuk tampilan depan. Jadi untuk seluruh terminal blok, baik dari baterai, panel surya, input PLN, serta output ada di bagian bawah. Nah yang ini terminal blok negatif, yang ini terminal blok positif dari baterai 48 volt, serta yang pojok sini adalah inputan dari panel surya positif negatif, dan yang sebelah ini adalah inputan dari PLN netral, fase, terus ini grounding, terus yang sebelah sini adalah output netral, fase, grounding. Nah untuk cara menghidupkan pertama kali kita coba matikan seluruh sistem ya. Off. Nah, pastikan ini terkonek dengan benar, baru aktifkan. Ini D3 artinya dia prioritas di PLTS. Oke, untuk tampilan depan seperti ini. Jadi ini output 220 volt 50 Hz. Ini simbol dari panel surya ngecas ke baterai, dan ini langsung ke load beban. Nah, untuk parameternya ini inputan belum ada, inputan PLN, tegangan baterai, persentase baterai, load, nanti watt pemakaian bisa dilihat di sini, temperatur, ini panel surya produksinya, tegangan panel, arus panel, serta ini watt panel 462 watt. Nah, ini kapasitas MPPT 30 ampere, ini output. Oke. Nah, itu ya untuk melihat parameter kerjanya. Sekarang kita mau melihat parameter settingnya, fungsional, tahan. Nah ini A0 kita arahkan ke D3 berarti prioritas ke PLTS. Kalau kita arahkan ke D1, nah ini D1, dia berfungsi sebagai backup saat PLN padam. Jadi prioritas yang kerja PLN. Terus ini A2, ini adalah kapasitas charging. C1 sampai dengan C6, kapasitas dari 200 watt sampai dengan 1500 watt.
A2 ini adalah konstan charging current-nya ya, voltase maksimum pengisian 13,2 kalikan 4. Terus ini A3 ini floating chargingnya 13 kalikan 4 karena sistem 48 volt. Terus A4 ini adalah batasan bawah, sistem benar-benar mati. Kalau kita set 11,5 berarti nanti di tegangan baterai 46 volt sistem akan mati. Nah ini on lagi 12 volt berarti di angka 48 volt sistem akan aktif lagi. A6, nah ini kalau kita buat mode D3 tadi atau mode baterai maupun mode PLTS. Kalau kita arahkan ke D3 maka sistem ini akan berfungsi sebagai sistem perpindahan. Berpindah ke mode inverter dari yang semula mode PLN saat tegangan baterai menyentuh setting ini. Terus A7 ini berpindah ke PLN saat tegangan baterai menyentuh setting ini. Oke, seperti itu ya Pak. Untuk parameter setting semua bisa kita sesuaikan dengan kondisi baterai. Sekarang kita akan coba load beban. Ini kapasitas 1500 watt. Kata keluar fungsional tahan. Nah. Oke, kita masuk ke load beban. Nah ini 600 watt, 46%, tambah lagi. Oke, tahan 1304 watt atau load di 88%. Kita akan lihat suhunya masih stabil 35 derajat. Ini produksi panel meningkat 8 ampere atau di 400, ini hampir 500 watt. Jadi yang 800 watt diambilkan dari baterai, nah selebihnya diambil dari panel. Nah ini ya, output 218 volt 50 Hz. Nah output ini juga bisa kita set 220 maupun 230 volt. Masih stabil, kita tambah lagi. Nah ini ya, panjer aja. Oh, jadi saat menyentuh di atas 1500 watt maka buzzer akan aktif. Nah selang beberapa saat, biasa 1 menit, maka sistem akan benar-benar mati. Sekarang kita akan coba untuk sistem backup. Di sini sudah kita siapkan bolam untuk melihat perpindahannya dan osiloskop. Nah seperti ini ya untuk tampilan kondisi di layar. Jadi inputan PLN belum ada, beban masih di cover oleh baterai. Nah kita juga siapkan osiloskop untuk melihat gelombang PLN dan inverter, serta beban bolam untuk melihat perpindahannya apakah kedip atau restart atau seperti apa ya. Beban bolam nanti bisa kelihatan. Jadi ini posisi PLN mati. Nah kita simulasikan PLN datang. Nah dia nggak langsung masuk ini PLN, tapi menunggu sinkron dulu baru akan berpindah ke PLN. Di layar LCD bisa dilihat nanti simbol dari PLN. Tegangan PLN sudah masuk tapi belum masuk ke beban. Hampir sinkron. Hampir berpindah. Iya. Jadi seperti ini ya teman-teman. Saat gelombang antara PLN dan inverter sudah sama, baru sistem inverter ini akan memerintahkan PLN masuk. Nah sehingga seperti ini simbolnya, PLN akan langsung handle ke beban. Dan jika kita setting charging di C2 tadi, maka sistem pengecasan juga akan aktif. Nah untuk beban di bolam dia juga enggak ada kedip sama sekali. Dan sekarang kita akan simulasikan lagi terjadi PLN padam off. Nah seperti itu ya, PLN padam. Di sini tentunya nggak ada
inputan dari PLN karena sudah hilang, beban langsung dihandle di baterai. Bisa teman-teman lihat tadi beban bola nggak kedip. Nah, tentunya sistem ini juga aman untuk peralatan elektronik. Nah, komputer, AC juga tidak akan terjadi restart. Aktifkan lagi PLN. Oke, karena gelombang udah sinkron, maka PLN masuk ke beban. Sekarang kita akan melihat untuk arus charging dari PLN. Berapa ampere? Ini ya, 4 ampere. Oke, 4,6 ampere. Coba kita atur untuk, nah ini ya, C2 4 ampere. Kita ganti ke yang lebih tinggi, misal maksimum C5. Maksimumnya C6 ya. Ini kita arahkan ke C5. Nah ini, maka di sini arus yang mengalir sebesar 12 ampere atau di angka 600-an watt, karena ini sistem baterai 50 volt. Ini tegangan PLN juga drop sampai dengan 198 volt. Di sini inputan PLN 198. Kita lihat untuk outputnya. Baterai 51 volt hampir full. Beban belum ada. Ini suhu, watt, PV. Ini ya teman-teman, output dia tetap stabil 226 volt walaupun inputan PLN di tempat kita buruk 198 volt. Jadi kurang lebih 25 volt sistem inverter ini menaikkan tegangan. Nah, dengan sistem ini otomatis peralatan elektronik Anda juga lebih aman dari kerusakan karena tegangan yang dihasilkan dari inverter ini lebih stabil. Ini ya, sekarang kita akan simulasikan untuk mode PLTS. Jadi pengaturan kita arahkan di ini ya, D3, jadi mode baterai atau PLTS. Untuk charging 13 volt, 13 volt, batasan bawah masih sama, atas sama. Nah, ini mode berpindahnya saat tegangan baterai menyentuh 50 volt, sistem berpindah ke inverter. Nanti yang bawahnya saat menyentuh 12,4 berarti di angka 49 volt, dia akan berpindah ke PLN. Oke, sekarang kita akan cek dan simulasikan. Multi, kita lihat voltase. Oke. Ini kita arahkan ke watt. Ya, watt, dan tegangan baterai bisa dilihat. Nanti perpindahan bisa dilihat di osiloskop serta beban bola. Tegangan baterai 50 volt, beban 700 watt. Nah, ini sudah menyentuh 49, pindah PLN. Saat baterai naik sesuai setting yang nomor 6 tadi di 50,5, nah sistem akan berpindah lagi ke PLTS. Oke ya teman-teman, ini tegangan sudah terbaca 50,9 volt. Jadi sistem nggak langsung pindah, tapi menunggu kurang lebih 1 menit dan memastikan gelombang PLN dan inverter sinkron, baru sistem PLTS akan masuk lagi. Kita tunggu.
Kita lihat di sini aja untuk tegangan baterai. Panel 600-an watt. Ini baterai 51 volt. Iya. Ini ya, sudah berpindah ke PLTS. Tentunya nggak ada kedip, nggak ada jeda di beban bolam. Seperti itu tadi ya teman-teman, untuk penjelasan hybrid inverter Live3 kapasitas 1500 watt 48 volt. Buat teman-teman yang minat dengan produk ini, harganya cukup murah di bawah 6 jutaan. Nah, untuk spare part, service kita tetap garansi. Ini tipe low frekuensi sudah jelas untuk kehandalannya ya, untuk beban-beban induktif maupun kejut. Nah, buat Pak Hamzan, nanti jika ada kendala dalam proses instalasi bisa langsung hubungi tim teknisi kita, nomornya di bawah ini. Atau buat teman-teman juga yang minat produk ini, mau kapasitas 1500 watt, 6000, 10.000 atau berapa saja, bisa langsung konsultasi juga ke nomor tim teknis kita ya, ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.